Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Semoga kalian selalu sehat. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 3, tokoh dan penemuan. Subtema 2, penemuan dan manfaatnya pada pembelajaran pertama. Perkembangan kehidupan masyarakat tentunya banyak dipengaruhi oleh beragam penemuan, seperti penemuan televisi yang kemudian mampu mengubah peradaban dunia. Anak-anakku yang berbahagia, adapun muatan pelajaran yang akan kita pelajari hari ini adalah bahasa Indonesia. Yang kedua adalah IPA, yang ketiga adalah IPS. Tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, Pak Guru harap kalian mampu menyebutkan informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca tentang manfaat penemuan televisi dengan tepat. Pak Guru juga berharap kalian mampu mengidentifikasi perubahan sosial budaya dalam kehidupan masyarakat dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia di bidang iptek dan pendidikan dengan mandiri. Pak Guru juga berharap kalian mampu menggambar model rangkaian paralel dengan tepat. Anak-anakku, mari kita buka bukunya pada halaman 61, tetapi sebelumnya mari kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Si kotak ajaib. John Logie Byrne lahir di Skotlandia 13 Agustus 1888. Ia adalah penemu yang pada kesempatan itu untuk pertama kalinya menunjukkan bahwa gambar hidup dapat ditransmisikan melalui pesawat yang sekarang dikenal sebagai televisi. Byrne mendemonstrasikan televisi di depan para bapak-bapak dan ibu-ibu di Royal Institute London untuk pertama kalinya pada tahun 1925. Seiring dengan perkembangan teknologi, lalu televisi kemudian terus berkembang hingga menjadi semakin canggih seperti saat ini. Prinsip kerja televisi secara umum adalah mengubah sinyal elektronik dan magnetik menjadi gambar dan suara. Sinyal tersebut berupa gelombang elektromagnetik yaitu gelombang yang terdiri atas medan magnet dan medan listrik. Gelombang elektromagnetik dapat merambat, dipantulkan, dan dibiaskan tanpa media perantara. Gambar yang kita lihat di layar televisi adalah hasil produksi dari sebuah kamera. Pada awalnya, objek gambar yang ditangkap kamera akan diubah menjadi sinyal gelombang elektromagnetik. Sinyal tersebut akan ditransmisikan oleh pemancar ke pesawat penerima pada televisi. Pesawat televisi akan mengubah sinyal yang diterima menjadi objek gambar yang utuh sesuai dengan objek yang ditransmisikan dalam bentuk hitam putih atau berwarna. Jadi, televisi adalah sebuah media telekomunikasi yang berfungsi sebagai penerima siaran gambar bergerak beserta suara. Kata televisi merupakan gabungan dari bahasa Yunani yaitu tele artinya jauh dan bahasa Latin visio artinya penglihatan. Sehingga televisi dapat diartikan sebagai alat komunikasi jarak jauh yang menggunakan media visual atau penglihatan. Penemuan televisi juga dikategorikan sebagai penemuan besar yang mampu mengubah peradaban dunia. Itulah anak-anakku bacaan mengenai kotak ajaib televisi. Topik masalah pada paragraf pertama, kita akan menggali informasi teks eksplanasi tersebut. Apa? Ya, John Logie Byrne menemukan televisi. Paragraf kedua berisi deretan penjelas. Apa isinya? Yaitu prinsip kerja televisi secara umum. Paragraf ketiga, apa? Kesimpulan dan pesan pendapat pribadi penulis. Apa? Penemuan televisi juga penemuan besar yang mengubah peradaban masyarakat dunia. Ini adalah informasi yang dapat digali dari teks eksplanasi yang telah dibacakan. Selanjutnya, perhatikan penggalan-penggalan kalimat tadi pada paragraf pertama ada
kalimat bercetak miring. Kalimat tersebut adalah kalimat yang tidak efektif. Apa kalimatnya? Penemu yang pada kesempatan itu untuk pertama kalinya. Ini kalimat tidak efektif. Nah, nanti kalian cek dibuat kalimat efektif. Di depan para bapak-bapak dan ibu-ibu, di depan para bapak-bapak ini sangat tidak efektif. Ada para, ada bapak-bapak. Kalian ubah nanti dalam bentuk kalimat efektif. Yang terakhir, lalu televisi kemudian ini kata-kata yang mubadir. Ini adalah contoh kalimat tidak efektif pada paragraf pertama. Selanjutnya pada pelajaran IPS, kalian perhatikan, televisi adalah salah satu penemuan sangat penting. Ayo kita bahas lebih lanjut tentang pengaruh televisi terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Kalian di rumah pasti sudah sering menonton televisi. Apa pengaruhnya? Apa pengaruh positifnya? Apa pengaruh negatifnya? Ya, bagi dunia pendidikan dan ilmu pengetahuan. Perhatikan. Bagaimana pengaruh positif televisi dalam dunia pendidikan? Ya, betul sekali, menambah materi belajar dan tepat. Jadi, kalau informasi yang disajikan televisi kemungkinan sudah disaring ya. Jadi, informasi yang diterima itu akurat, tepat, dan terpercaya. Apalagi menambah pengetahuan untuk mempelajari budaya lain. Kita bisa belajar lagu Maryam Tomong, Tari Indang dari televisi. Jadi kita bisa belajar, menambah hasanah tentang dunia pendidikan. Apa pengaruh negatifnya? Ya, bisa mengganggu waktu belajar. Seharusnya jam habis maghrib kalian belajar, waktu efektif untuk belajar, malah kalian nonton TV. Ini juga sangat mengganggu waktu belajar. Juga kalau kita menonton televisi terlalu lama, sambil tiduran, terlalu dekat, bisa merusak mata kita. Apa pengaruh negatif yang lain? Meniru budaya yang negatif. Kita kadang melihat ya gambar-gambar televisi, kita meniru misalkan pakaiannya ya, kegiatannya yang berbeda dengan kegiatan budaya kita ya. Itu juga pengaruh negatif. Bagi pengilmu pengetahuan, positifnya apa? Bertambah informasi yang luas, kita bisa melihat dunia dari televisi, dari kota kecil itu. Menambah teori, ya kita bisa belajar membuat sesuatu dengan melihat teorinya. Terus menambah keterampilan memasak, ya, keterampilan membuat layang-layang, keterampilan yang lain-lain. Itu juga menambah pengetahuan. Jadi pengaruh positifnya juga banyak. Apa sih pengaruh negatifnya? Yaitu pengetahuan yang negatif bertambah. Jadi kalian mempunyai informasi-informasi yang tidak baik, ya bertambah juga karena kita melihat sesuatu dari televisi itu, ya. Bertambah kemalasan dalam mengembangkan pengetahuan. Sudah tahu di televisi, kita malas jadinya untuk mengembangkan diri, menambah pengetahuan. Kita jadi kurang membaca buku. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan. Ayo mengamati, coba. Renungkan sikapmu selama ini terhadap keberadaan televisi di rumah. Tuliskan rencana ke depan untuk memiliki sikap lebih bertanggung jawab dalam menggunakan pesawat televisi rumah, sehingga akan memberikan manfaat positif bagi dan nanti kalian merenung di rumah, kalian buat catatan seperti ini. Pada pembelajaran selanjutnya IPA, seperti halnya televisi yang menggunakan sumber energi listrik, lampu-lampu di rumah kalian juga menggunakan energi listrik. Sekarang kamu akan kembali menemukan cara membuat rangkaian paralel lampu sederhana menggunakan energi baterai. Kalian kemarin sudah belajar membuat rangkaian seri, sekarang rangkaian paralel. Berbeda dengan rangkaian seri yang disusun sebaris, rangkaian paralel ada rangkaian listrik yang disusun berderet, di mana masing-masing lampu memiliki rangkaian tersendiri yang terhubung kepada sumber energi. Karena itu, apabila ada satu atau lebih komponen yang rusak atau dicabut, maka komponen lainnya akan tetap berfungsi tanpa gangguan sama sekali. Cara mudahnya, ketika lampu yang satu mati, ya, lampu yang satu mati, yang ini tidak ikut. Tapi kalau ini yang seri, yang satu mati, yang lain ikut mati. Itu bedanya rangkaian seri dan paralel. Coba perhatikan.
dari Pak Guru, gambar yang Pak Guru sampaikan tadi. Sekarang gambarkan ulang gambar rancangan lampu paralel sederhana. Kalian bisa menggambar dengan pola paralel. Kalau seri itu berseri, berurutan, tapi kalau paralel berderet. Perhatikan. Nah, ini contohnya gambarnya yang tadi Pak Guru ambil. Kalian gambar secara sederhana ini membutuhkan kabel yang lebih banyak kalau dibandingkan rangkaian seri. Jadi ini ketika lampu yang satu mati, yang lain tidak. Kalian bisa menggambarkan dengan gambar seperti atau cari gambar yang lain, ya. Nah, sekarang ayo menulis. Buatlah laporan percobaan membuat rangkaian paralel sederhana yang kamu lakukan. Kemarin kalian sudah dibentuk kelompok. Sekarang kalian melakukan percobaan. Apa nama percobaannya? Misalkan rangkaian paralel sederhana. Tujuan menyusun rangkaian paralel sederhana. Contohnya alat-alatnya apa? Misalkan kalian sediakan baterai, lampu, kabel, saklar. Nanti sediakan secara kelompok, kalian berembuk dengan temanmu. Langkah kerjanya bagaimana, Pak? Ya, yang pertama apa? Kalian menghubungkan baterai dengan kabel, atau bagaimana? Langkah yang kedua, hubungkan kabel dengan lampu. Langkah yang ketiga, pasang saklar. Kemudian apa? Pasang lampu secara berderet. Ya, kalian akan membutuhkan kabel yang lebih banyak jika dibandingkan lagi, dan seterusnya. Terus kesimpulannya apa? Ya, kalian tuliskan kesimpulannya nanti. Nah, ternyata lampu dengan rangkaian paralel seperti ini. Kalian tuliskan dengan bahasamu sendiri, nanti kalian praktekkan dengan kelompoknya Pak Guru. Tunggu laporannya. Coba ayo renungkan. Ya, di lingkunganmu sebenarnya ada penemuan-penemuan yang kalian harus amati. Contohnya penemuan apa, manfaatnya bagaimana penggunaan dalam kehidupan sehari-hari, kondisi yang akan terjadi jika penemuan ini tidak ada. Ya, kalian nanti cari di lingkunganmu penemuan apa yang sederhana, manfaatnya apa, digunakan bagaimana, kondisi apa yang terjadi jika tidak ada penemuan. Misalkan di lingkungan kamu terdapat banjir, misalnya ada penemuan alarm banjir dan sebagainya. Nah, ini adalah pembelajaran kali ini. Apa kesimpulan yang kita bisa ambil? Ya, John Logie Baird adalah penemu televisi yang merupakan penemuan besar yang merubah peradaban dunia. Adanya televisi bisa berdampak positif dan bisa berdampak negatif bagi dunia pendidikan maupun ilmu pengetahuan. Rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang disusun secara berderet, di mana masing-masing lampu memiliki rangkaian tersendiri. Begitulah anak-anakku untuk pembelajaran kali ini. Kalian baca bukunya lagi. Nanti Pak Guru tunggu laporannya dari Pak Guru. Jazakumullahu khairan katsiran. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.